di timur Indonesia. Selamat datang di Kota Kupang. Kota yang memancarkan keindahan pesisir pantainya. Kota ini juga punya banyak kisah-kisah manusia. Cerita yang jarang orang dengar tentang kehidupan, tentang mendapatkan hunian yang layak. Pemerintah Kota Kupang punya mimpi untuk menjadi kota makmur. Salah satunya diwujudkan lewat pemberian bantuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi sayangnya sejak tahun 2020 hingga hari ini, program ini selalu menuai banyak masalah. Ada saja temuan kejanggalan hingga kerusakan yang ditimbulkan akibat proyek-proyek yang tidak becus penanganannya. Untuk mengetahui hal tersebut, kita dengar kisah-kisah mereka. Manekat lo mas leu lena tonon bihit moni. Anak saya 5 tapi 1 meninggal. Suami saya meninggal tahun 2006. Yang 3 tidak ada, waktu barusan mereka pindah karena sudah ada istri. Ya, dari di sini saya sudah bagi 3 kakak. Saya sama 2 orang. Yang pertama sudah ada istri, anak 2. Yang kedua ada suami tapi suami meninggal. Yang 2 sekolah, 1 sudah tamat. Ini dia sudah wisuda tapi masih honor. Kalau yang 1 belum selesai, yang terakhir. Kalau rumah ini bukan milik saya, sebenarnya bukan milik saya. Kalau waktu dulu itu rumah saya itu dinding. Setelah saya dengar kabar dari Bapak RT, Bapak DPR, bilang katanya mau nanti ada rumah beda rumah. Pertama program datang di RT, siapa ada sertifikat baru bisa beda rumah. Jadi pada waktu itu jadi pada rumah. Waktu kerja bangunan ini gotong di hotel 10 hari. 2 rumah ini 10 hari selesai. Gotong di hotel Mayan. Jadi setelah habis gotong ambil kembali gotong pulang. Pulang dengan Pak Wali Kota, dengan staf semua. Datang jadi kota masuk sudah. Ajukan. Iya. Tiba-tiba dong bilang dapat bantuan. Bersyukur tuh kalau dapat bantuan, kita kasih kita orang tidak, ya anggaplah di bawah rendahkan diri begitulah. Kita berjalan untuk mencari tahu tentang bagaimana proyek bedah rumah ini dapat bertemu dengan masyarakat. Apakah sudah tepat sasaran? Atau ada hal yang janggal? Di lapangan kemarin kita temukan beberapa metode. Yang pertama itu ada pendataan dari pihak dari RT melakukan pendataan penerima. Dari RT itu baru hasil datanya dikasih ke kelurahan, dan dari kelurahan baru mungkin tidak tahu tindak lanjutnya kemana, mungkin langsung disampaikan ke pemerintah kota seperti itu. Selain itu juga ada juga yang turun ke rumahnya mereka, ke rumah pemilik penerima begitu. Mereka melakukan pendataan, dan selanjutnya itu adalah tindak lanjut dengan melakukan beda rumah. Ada salah satu masyarakat itu di Kelurahan Liliba. Kita waktu tanya dia bilang begini, waktu pembangunan ini banyak nih masyarakat yang menurut mereka, pandangan mereka seharusnya mereka tuh yang terima, tapi dia yang terima. Dia bilang ini sampai situ ada sampai bilang dia tidak memintanya itu, tapi Tuhan yang kasih dia itu. Berdasarkan hasil investigasi awal melalui sumber-sumber terbuka, ada berita, ada informasi, kemudian kita menelusuri melalui kanal-kanal seperti LPSE, sistem informasi rencana umum pengadaan yang juga oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa.
kemudian ada informasi-informasi lain, termasuk berita-berita itu, dan kita ingin menguji apakah benar apa yang dipersoalkan itu sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, kita telusuri mulai dari perencanaan pemerintah itu, dari rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD-nya. Situ apa saja, salah satu visi Kota Kupang waktu itu adalah Kupang makmur, Kupang sejahtera. Kemudian kita turun ke nol, ternyata ada program untuk rumah sehat, nah gitu. Luar kan ke dalam, luar. Boleh, dalam boleh. Oh boleh, ya di dalam di keluar. Terus ini gotong bekerja tiap hari ini dong. Ya. Ini apa? Gardus, dosa kuah. Jadi gotong pilih-pilih timbang dapat uang toh. Nanti kalau dapat uang baru mulai kerja seperti itu. Soal pikir bahwa bocor, angin tidak lagi. Jadi biar pelan-pelan, apa-apa. Saya tidak berpikir mau jadi atau tidak, ya. Itu mungkin hasil doa dari saya juga dan hasil doa dari anak-anak supaya ini apa yang kami tahu itu biar nyata. Tapi ternyata nyata betul dan kami sampai hari ini saya nginep. Tidak mengeluh kalau air mau naik. Cuma kalau sekarang ini Bapak kan kemarin ini saya lihat rumahnya sudah bagus cuma pas-pas yang sengnya itu pas-pas jadi waktu si Roja itu di dalam air semua. Kemarin kan saya kasih ke sini supaya saya dapat cahaya. Setelah itu saya sudah kasih pindah. Saya kan kasih tempat tidur di sini. Siang-siang saya tidur. Setelah itu air hujan masuk ya. Saya pakai itu lubang, itu apa ya? Saya tempel pakai ini kain. Karena setiap hujan itu masuk. Ini yang ini suka debu banyak di sini. Di sini. Ini dengan suruh ini keluar dari sini. Pokoknya setiap kali bersihkan habis ya disiram langsung sapu sudah. Proyek bedah rumah ini sejak awal memiliki banyak polemik. Para pemantau banyak menemukan kejanggalan sejak proses pertama kali tender ini dibuka. Mereka akan bercerita tentang temuan yang didapatkan dari hasil pemantauan secara digital lewat opentender.net maupun temuan di lapangan. Satu hal yang kita temukan di tingkat kelurahan bahwa program bedah rumah ini lurah sendiri tidak tahu, gitu. Tidak tahunya begini. Kalau penerima manfaat, lurah tahu. Dia di dusun RT mana, RW mana, gitu. Berapa penerima manfaat. Tetapi untuk nilai anggaran yang dibangun untuk satu buah rumah itu lurah saja tidak tahu anggarannya berapa. Gitu, karena sepertinya anggaran ini sistemnya surprise gitu. Jadi surprise ke masyarakat bahwa tiba-tiba dia datang, masyarakat tidak tahu, tapi tiba-tiba ada yang datang mendata, jadi seolah-olah jadi seperti sinterklas, dia datang, wah kita ini nih, kamu dapat bantuan ini. Sekarang kita sudah
ada yang namanya keterbukaan informasi publik. Mau tidak mau masyarakat harus tahu bahwa ini anggarannya berapa untuk bangun rumah. Kemudian yang kedua, itu kan mau tidak mau harus ada papan informasi supaya masyarakat tahu. Kemudian dia dikerjakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, besaran anggarannya berapa, dikerjakan oleh siapa. Nah itu sebenarnya transparansi yang kita harapkan seperti itu. Nah ternyata tidak. Misalnya di LPC dicari di tahun 2021. Judul nama proyeknya adalah Pembangunan Rumah Layak Huni bagi MBR. Dengan kode RUP dan segala macam itu ada di LPC Kota Kupang. Di situ hanya menyebutkan persyaratan kualifikasinya, tapi spesifikasi teknis proyek ini juga tidak disebutkan jenis bentuknya seperti apa. Dan harusnya kalau pemerintah mau lebih terbuka kan dia menyebutkan, oh rumah yang mau dibangun itu ukuran segini, tingginya segitu, jumlah kamar berapa begitu. Nah, itu harus ada, sehingga itu menjadi panduan bagi pihak penyedia untuk bisa melakukan penawaran. Apakah informasi ini tertutup? Saya kira tidak, karena itu jadi informasi publik. Ketika ini program ini ditetapkan, maka itu dengan sendirinya menjadi informasi publik yang harusnya bisa diketahui oleh siapapun. Siapa tahu masyarakat juga punya keinginan untuk ikut melakukan penawaran. Sayangnya kan ini kan tidak swaklola ya, bentuknya kan dia tender, jadi memang harus dilakukan pengumuman lelang terbuka kepada siapa yang memenuhi syarat. Kalau kita lihat di program Bedah Rumah yang tahun 2021 itu memang kalau dilihat di kanal LPC itu kan program ini atau proyek ini, paket ini ditender 2 kali itu. Dan tender pertama itu dia dinyatakan gagal, lalu dilakukan tender yang kedua begitu untuk program Bedah Rumah ini. Nah, untuk di program Bedah Rumah yang tahun 2021 ini pemenangnya itu adalah PT Multi Cipta Nasional. Nah, perusahaan ini ketika kami melakukan penelusuran berkaitan dengan keberadaan perusahaan ini, kalau kita lihat tracking di Google, melakukan penelusuran di Google dengan kata kunci PT Multi Cipta Nasional, kita memang tidak menemukan soal rekam jejak dari perusahaan ini dalam konteks pengerjaan proyek begitu. Lalu kita coba penelusuran lagi berkaitan dengan keberadaan perusahaan ini, alamatnya apakah sesuai informasi yang tertera di LPSE dengan kondisi lapangannya. Kami coba melakukan penelusuran secara online melalui Google Maps, ya, penelusuran melalui Google Maps, tapi di Maps kita tidak dapat dia punya alamat perusahaannya. Tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa PT Multi Cipta Nasional ini lokasinya berada di sini. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan lain yang kita tracking juga selama ini kita temukan di Maps-nya, sehingga memudahkan kita untuk melakukan konfirmasi di lapangan begitu. Kalau kita lihat lagi perusahaan ini di open tender itu memang dia hanya mengerjakan paket pengadaan barang dan jasa dalam di open tender itu dia hanya 2 tahun kerjanya. Itu di tahun 2020 dan yang terakhir yang dia kerjakan ini yang di tahun 2021 berkaitan dengan program Bedah Rumah ini. Nah, setelah tahun 2021 lagi ketika kita melakukan penelusuran berkaitan dengan pengalaman dia atau dia sudah kerja proyek apa begitu, kita tidak temukan lagi. Nasional tidak ada di sini. Oh, dia tidak masuk bahkan ya? Tidak masuk di tender Batam. Nah, pas di tender ulang, saya coba buka lagi, Bang. Oke. Pas tender, ya, yang ini yang tender ulang, Bang. Nah, ini 2021 kan? Nah, 2021. Nah, kalau kita lihat lagi dia pasti ada di sini. Saya buka, Bang. Nah, dia ada di sini. Pemenang PT Multi Cipta Nasional. Kejanggalan demi kejanggalan yang ditemukan dalam proyek bedah rumah di Kota Kupang adalah salah satu contoh dari dugaan masalah dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Untuk itu,
kita harus segera peduli terhadap proyek pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita dapat memulai hal tersebut dengan melakukan pemantauan melalui situs opentender.net. Pastikan jangan sampai pengadaan dilakukan dengan cara yang curang. Mulai pantau pengadaan dengan opentender.net untuk Indonesia yang bersih dari korupsi. Tapi ini saya itu Pak, saya takut karena di sini banyak abu, jadi saya beli ini coat tempel. Tapi saya tidak minta supaya Bapak mau kasih saya bantuan lagi, tidak, hanya saya minta doanya supaya satu saat saya bisa plester. Hanya nanti kayaknya saya mau titip pesan sedikit, kalau Bapak mau ada bantuan lagi, itu kayaknya lebih penting plester. Ya, ini sudah yang satu sudah ini. Ya kalau hujan angin baru masuk, kalau hujan lihat tidak ada angin ya. Bahasa apa? Kasar? Saya buang. Kalau yang kasur sekarang, ini saya beli di kampung jadi murah. Kalau di sini 600, saya tidak bisa beli. Apa artinya Mama? Ini dari rumah. Nanti tanya aja, mereka tahu. Kenapa rumah? Ya kan itu lagu itu melambangkan kasih sayang. Ya, kasih sayang, persaudaraan, lagu itu. Di tengah gelombang dan angin laut, kita diantarkan ke dalam kisah-kisah mereka. Mereka yang mendambakan hunian yang layak, sehat, dan imaji akan kehidupan yang lebih baik. Program bedah rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kupang tidak hanya menghadirkan kebahagiaan, tapi memang itulah hak yang harus mereka dapatkan. Kita semua bisa berperan dengan bersama-sama memantau pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlangsungan proyek-proyek ini. Kita dapat mengakses opentender.net untuk memantau pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya Tidiko Zabar, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya di Indonesia bagian lainnya. Kita semua punya imaji tentang bangunan yang kokoh dan melindungi, dan itu adalah hak kita. Perjalanan yang berat akan kita lalui. Menghadapi dunia yang banyak korupsi, kita dapat mulai bermimpi dengan segera melakukan pemantauan pengadaan sejak dini. Cerita mereka sungguh punya arti untuk kita memulai gerakan dari hati mencegah terjadinya korupsi. Pantau pengadaan dengan opentender.net.